Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi argumentasi wujud Tuhan dalam filsafat yang terdiri dari Iva Elviana, Muhammad Afani Zidurrahman, saya sendiri, dan Salsabila Fahraini. Filsafat ketuhanan berawal dari metafisika. Sebenarnya tidak hanya filsafat ketuhanan yang berasal dari metafisika, tetapi filsafat sendiri berasal dari metafisika. Nah, metafisika itu seperti berupa pertanyaan yang keluar dari pemikiran manusia, pertanyaan-pertanyaan kritis tentang kehidupan, dan mendorong manusia untuk mencari tahu jawabannya. Seperti apa, bagaimana asal-muasal alam semesta terbentuk. Metafisika berasal dari bahasa Yunani. Meta artinya sesuatu, setelah atau sebaliknya, dan fisika artinya sesuatu di luar hal-hal fisik. Jadi metafisika adalah suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang di luar fisik kan tidak kasat mata. Dalam metafisika terdapat beberapa cabang pembahasan, diantaranya ontologi wujud, kosmologi, dan argumen-argumen lain tentang Tuhan. Tuhan dalam kajian filsafat Islam merupakan problematika metafisika yang sebagai being absolute. Masalah wujud merupakan kajian utama pembahasan para filosof Muslim. Nah, bagaimana wujud Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka terdapat dua argumen, yaitu yang pertama argumen a priori dan argumen a posteriori. Argumen a priori, argumen yang berdasarkan akal pikiran manusia. Makanya terdapat orang yang kurang menerima kenyataan, atau orang yang selalu memegang idealismenya, orang yang selalu merasa benar, maka orang itu disebut orang a priori. Dan argumen a posteriori merupakan argumen yang dilandaskan pengalaman manusia. Argumen ontologi merupakan argumen a priori, dan argumen a posteriori terdiri dari argumen kosmologis, teleologis, dan argumen moral. Argumentasi wujud Tuhan. Argumentasi dari ontologis. Menurut teori alam ide yang dikemukakan Plato, alam semesta ini merupakan memesis peniruan dari alam ide. Alam ide berada di luar alam nyata, dan ide-ide itu kekal. Benda-benda yang tampak di alam nyata dan senantiasa berubah bukanlah sebuah hakikat, tetapi hanya bayangan. Yang mutlak baik, absolute good, itu adalah sumber, tujuan, dan sebab dari segala yang ada. Yang mutlak baik itu disebut Tuhan. Menurut Agustinus, manusia mengetahui dari pengalamannya bahwa dalam alam ini terdapat kebenaran. Nah, akal manusialah yang mampu mengetahui adanya kebenaran. Akal manusia mengetahui bahwa di atasnya masih ada suatu kebenaran yang tetap. Kebenaran yang tidak berubah-ubah, itulah yang menjadi sumber dan cahaya bagi akal manusia dalam mengetahui apa yang benar. Kebenaran yang tetap dan kekal itu merupakan kebenaran mutlak, dan kebenaran mutlak itu yang disebut dengan Tuhan. Yang kedua, argumentasi kosmologis atau kausalitas. Argumen bisa juga disebut argumentasi sebab akibat, bahwa alam ini secara nyata atau real ada. Adanya alam ini seperti bumi, langit, gunung, dan sebagainya disebabkan oleh sesuatu yang lain. Segala sesuatu atau hal pasti ada sebabnya. Tidak ada sesuatu pun yang menjadi sebab bagi dirinya sendiri, dan tidak mungkin ada rangkaian sebab akibat yang tanpa akhir. Adanya satu sebab pertama yang tidak disebabkan, maka sebab pertama itu dapat didefinisikan sebagai Tuhan. Contohnya, adanya manusia merupakan bukti adanya Tuhan. Yang ketiga, argumentasi teleologis. Argumentasi ini juga bisa disebut argumentasi perancang atau pengatur. Yang argumentasi ini dicetuskan oleh William Paley. Argumen ini berpijak pada keteraturan alam yang semuanya berjalan secara sistemik tanpa pernah terjadi benturan-benturan. Misalnya, matahari selalu saja terbit dari timur dan terbenam di barat. Tidak pernah ada penyimpangan gerak atau benturan dengan planet-planet lainnya. Menurut aliran ini, teraturnya alam ini tentu ada sesuatu yang mengaturnya, dan pengatur yang agung itu adalah Tuhan. Selanjutnya, argumentasi moralitas dicetuskan oleh Immanuel Kant.
Manusia memiliki perasaan moral yang telah tertanam dalam jiwanya sejak dilahirkan. Manusia merasa mempunyai kewajiban untuk menjauhi perbuatan buruk dan menjalankan perbuatan baik. Perintah yang terdapat di dalam hatinya bersifat mutlak dan universal karena perintah ini dirasakan oleh seluruh manusia. Sehingga adanya kebajikan itu bersifat universal. Adanya perasaan universal ini membuat kita akan mampu melakukan ataupun menjauhi sesuatu yang baik dan buruk. Adanya perasaan ini membuat manusia melakukan kebajikan karena akan ada yang memberikan balasan, yaitu Tuhan. Selanjutnya, konsep ketuhanan dalam pandangan filsuf Muslim. Yang pertama, Al-Kindi dengan pemikiran ketuhanannya. Metafisika dibahas oleh Al-Kindi dalam bahasa risalahnya, antara lain risalah yang berjudul tentang filsafat pertama dan tentang keesaan Tuhan dan berakhirnya benda-benda alam. Pembahasannya meliputi hakikat Tuhan, wujud Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan. Menurut Al-Kindi, hakikat Tuhan adalah wujud yang hak atau benar, yang bukan asalnya tidak ada, kemudian ada. Ia selalu mustahil tidak ada. Ia selalu ada dan akan selalu ada. Oleh karenanya, Tuhan adalah wujud sempurna yang tidak didahului wujud lain, tidak berakhirnya wujudnya, dan tidak ada wujud kecuali dengannya. Selanjutnya, untuk membuktikan wujud Tuhan, ia menggunakan 3 jalan, yaitu yang pertama, dalil barunya alam atau hudusil alam. Yang kedua, keanekaragaman dalam wujud atau kasroh fil maujudat. Yang ketiga, pengendalian alam atau ibda' fil alam. Dalil barunya alam bahwa alam ini tersusun atas benda fisik yang tersusun dari materi dan bentuk bisa berubah sehingga bergerak dari ruang dan waktu sehingga memiliki keterbatasan dan tidak kekal. Selanjutnya, keanekaragaman dalam wujud atau kasroh fil maujudat, yaitu keanekaragaman pasti memiliki sebab dan satu sebab itulah yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih dahulu, yaitu Tuhan. Segala yang nyata atau berwujud mawujud pasti mempunyai sebab yang mewujudkannya. Rangkaian sebab itu terbatas. Akibatnya, ada sebab pertama atau sebab sejati, yaitu Tuhan. Selanjutnya, pengendalian alam atau ibda' fil alam, yaitu alam tidak mungkin teratur dengan sendirinya, akan tetapi ada zat yang mengaturnya, zat yang maha mulia, dan itulah Tuhan. Zat dan sifat-sifat Tuhan. Al-Kindi mensifati Tuhan dengan istilah baru, seperti Tuhan adalah yang benar. Ia tinggi dan dapat disifati hanya dengan sebutan-sebutan negatif. Tuhan bukan materi, tak terbentuk, tak berjumlah, tak berkualitas, tak berhubungan. Ia tak berjenis, tak terbagi, dan tak berkejadian. Ia abadi, oleh karena itu, ia Maha Esa atau Wahda. Al-Kindi menekankan keesaan Tuhan, menekankan ketidaksamaan atau mukhallaf dengan penciptaan. Ia menyatakan bahwa Tuhan hanya dapat dilukiskan dengan negasi dan bahwa esensinya itu juga tidak dapat diketahui. Kita hanya dapat mencoba untuk mengetahui apa yang bukan dia itu, tetapi tidak pernah tahu apa dia itu. Selanjutnya, dari pandangan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd banyak memberikan argumen rasional mengenai wujud Tuhan, termasuk buku-buku pendukung yang memberikan penjelasan pemikiran Ibnu Rushd dalam mengeksplorasi argumentasi mengenai wujud Tuhan. Selanjutnya ada dalil inayah atau pemeliharaan. Dalil ini berpijak pada tujuan segala sesuatu dalam keutamaan manusia. Bila kita perhatikan alam ini, maka akan kita ketahui bahwa apa yang ada di dalamnya sangat sesuai dengan kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lainnya.
Persesuaian ini tidak terjadi secara kebetulan, namun menunjukkan adanya penciptaan yang amat rapi dan teratur yang berdasar pada ilmu dan kebijaksanaan, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ilmu pengetahuan modern. Persesuaian antara siang dan malam, adanya bulan dan matahari, sesuai dengan keberadaan manusia dan tujuan pemeliharaan Tuhan terhadap segala sesuatu ciptaannya. Dalam Quran Surat An-Naba ayat 6 dan 7, Bismillahirrahmanirrahim, Alam naja'alil arda mihada, yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Dalil iktiro atau penciptaan. Dalil ini didasarkan pada fenomena ciptaan Tuhan, baik makhluk hidup maupun benda mati, seperti halnya berbagai jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dalil ini didasarkan pada dua pokok. Pertama, sesungguhnya setiap sesuatu itu adalah ciptaan, seperti halnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kedua, bahwa setiap ciptaan pasti ada yang menciptakan. Dari kedua dasar ini dapat disimpulkan bahwa setiap ciptaan pasti ada yang menciptakan. Maka barang siapa yang ingin mengetahui wujud Tuhan secara nyata harus mengetahui ciptaan, sehingga mengetahui pencipta itu sendiri secara nyata. Selanjutnya ada dalil harokah atau gerak, menyatakan bahwa alam semesta ini bergerak dengan satu gerak yang abadi, dan gerakan ini mengandung adanya pergerak pertama yang bukan merupakan benda, yaitu Tuhan. Gerak ini bersifat kodim dan kekal. Disebut kodim dinisbatkan pada penggerak pertama, yakni Tuhan, dan dikatakan kekal bahwa gerak ini tuh tidak hanya ditafsirkan secara harfiah. Artinya termasuk dalam gerak ini adalah setiap perubahan alam, baik secara organik maupun non-organik, termasuk evolusi dan perpindahan sebagai jenis dari gerak itu sendiri.